Paling itu anu yung baik bisa kamu dulu. Dari kami ada dulu. Lihat. Jangan rencana itu. Biar dulu siapa teh? Gambar ada tungan deh. Benek yo. LPMI perwakilan Makassar, kemudian keluarga besar Mes Lemoradukan Toraja Batam, dan dari keluarga atau saudara almarhum dari Makassar yaitu Ino, dan dari pemerintah dan kadamari lumai keluarga nama Pelimana meletakkan karangan bunga yang pertama nanti ini oleh Ketua OMK Santorayan yang mewakili dari pemerintah, saudara kandung, rekan atau sahabat dari keluarga, dan yang terakhir pengusungan jenazah ke gereja. Kita masuk dalam rangkaian ibadah singkat. Sobat waktu Syasulu Solanasang dululah ibadah singkat kita. Sementara kolekte dijalankan dan diiringi lagu, jadi yaitu pelajaran kolekte langsung.
Amin. Den no paan na kamamasan na marapuang matua Yesu Karisto. Napakabora na puang matua ambe siapa kamatotoran na penamasalo. Tontong lauron nong ki solanasa. Indo ambe siung solanasang lan pakaboro na puang matua. Male tongan mo iya te siulu. Memboko mo iya te omalole. Male tan sule-sule memboko takang rabu. Randukan kubuang at utukan kami isolan ang kumain mantay sama mereka tetang tiduran tuturo lalan paborean. Ipanganduan luka mati olo maladini kehidup di luar katulan mantay. Kamu melambeni papakatana, kamu juga lambeni sama totorang dan nanti kesiluki. Dengan napong kita Yesus ukur siapa perintah sola kamu nanti nama salo. Totemo siya tontong selakona. Siulu sola nasang. Siulu mo na inete si ibadah singkat ko ako ukol. Perino pa anak kamamasyan na marakuang matua. Pakaborona Yesus Karisto. Maka matotoran na pinamasalo ronto laurondong ki solanasa. Lansangan na ambe na anak na pinamasalo. Amin. Solo namin tama ki acara sa araw na. Ibig waktu solo may keluarga may koloko. Belum nak umpul di pematua. Buat ini tanda siya na ako sa obyo. Pintalo mo ke sona sanganku. Yan ay ngolo rante Mario magtana sa Paenos. Pali sa ngomong ni Erin karena dia mau poku. Jadi kami mali jalan-jalan ko rante Mario magtana mau ke Paenos. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Yesus sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Yesus sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih. Lamen tamaki acara mapen talung ungkapan hati yang pertama dari umat gereja Katolik Stasi Santa Lukas Demo di Benwatno. Laumpat itong kaanak sang abuko kada rokko te salun na bating lampat ya ikena sang pati kan nabi sararak ko te kalolamban na Mario. Laun magkileikan ni tukani ito sang gori-gori so irusan ito sa kesang pindan di gente umat Katolik Ingilemo. Ya teto memboko do nako semboyang batu kada tedolo kumua na sapa talong ariri tang lodoran. Yo na saluan rara saluan buku.
Sabak nadin nede ko tambay tungko na baridukan nene nalo tungko ng banotaw. Lusin ito, di siapa ito matuan kiro gereja, panabay na laku ako sa sundakan. Kami bokoran na tesuno, nakwadik kaabating kiso lapang ito ng Mario. Ken na inang kilatongan kenaba ating kikumuan. Tang kitang gak palamale ang namin dololamban. Naladi patumba pidik ka ladi duang dia pak. Apa di koya lang gereja Katolik, ladi tulung ya rekke, ladi pas sambayangan duka. Ang narampo si Kiro to sumampana si Mantato nagarakan. Ya mo to. Ako sambungi pasidi. Ito mampana. Bila nadoya suruga tu inang melo, inang sodean ton kamasay lakot. Yamo pala ito, nako kamu tong pasundikalay sa para kami kasi tembukoran. Tadara na yoy kay kaleta, sabayate kita te, utiro, isola nasang, tonay na nasang wari kitelino. Utiro isola nasang, tolo na pe, na napake sa ngatuna sa ngabangari kita, ebang utiro tulindo-lindo na napake sa lako na lino. Ebang utiro tulindo-lindo la supu sa la sitata kalino. Yami pa ito. Na yate kami bokoran na kisunu ke anak. Takaragang pole pasaki batang kaleta. Takana na ikomi te kaleta sinisa-nisa, pero tama lako kamo to nendarian na. Siya polo kainggit na. Tapangay te katuan. Tunabungkaran pikito tumampata, pakai nanday kumua. Patupiran do kayak tu, nala diperhadap kalako sinisa-misata. Jadi sanga lalas sambam batu nolote. Siunu si anak laku. Labi pati selama majaman na. Yan na yung mga sa ito kaparalon na ko ito mangura. Nakabang siya kano na yari dipupusing ito mati biyaya. Pukadabami, ito pa mamimatelpon. Tapi apa wala kipukada, namisa ito kiran nualang patarui. Te bangunan, lampatarui te jemaat, nadolong. Yaman na malabis sa kipukada kumua, natarima marampa, mirapung matua, lang gereja Katolik di Pamendadi pendoa. Bagi segenap keluarga, bagi semua kita yang hadir pada hari ini di pelataran kita. Yang itu, yaitu Pak Wimatanki, sementu Pak Wimatanna, salurara salubuku, te selama memboko te siunu, laku sorong laku salah satu na keluarga na tarimay, na malam. Yate pawimatan namin tu keluarga oy bengka inde kepike pantana toradia tatalang tirayo nilay na apa niniri untan na sabi siya untan na tasiki kumuha yato to mangura lang gereja Katolik di singkat di ko OMK yomi bongi na rampo tu ketuan na umparampo sa mapukada kamamaliran na yon na kamembokoran na te siuno na wakili yung misa pusat paroki. Turu, masusay kami bokoran na sunu labi-labi pa, na yato sunu na do gereja. Pagpasusi mo to, keme rami pa di mungkui matami. Namali si tiro puhana, ta peladuangan dukay, marino pa na pasambayang ki, ni masakke, ta masakke. Na pirang pake pirang numpa pake umba. Kasi tamuo kila ko tutun nalalang kasi dupaw kilang tangan napasa. Kasi bangun la dindo mayelo si sorongan kadaman belan na. Iyamo. Dianga sayamo tidak ka to kasi tamuo kita. Salamat lako kita solanasa. Hati yang kedua dari Ikatan Alumni IT Sangtorayan dalam hal ini akan disampaikan oleh Kapten Joni.
Halo, selamat siang. Jadi kami mewakili atas nama pengurus Ikatan Alumni Akademi Ilmu Pelayaran atau IP Makassar turut berbelasungkawa atas meninggalnya adik kami atau rekan sahabat kami atau sesama pelaut atas nama yang disebut Daniel Bendur yang masuk Taruna tahun 2010. Mungkin dia masuk angkatan 38. Baik, kami menyampaikan para pengunjung duka yang kami hormati dan segenap keluarga yang kami kasihi. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat juga para pemerintah setempat yang ada di tempat ini. Begitu juga yang saya hormati kepada hamba Tuhan untuk dalam pelayanan selanjutnya untuk di Gereja Katolik tentunya yang sementara berlangsung nanti sekitar pukul 14.00. Perkenalkan, kami mewakili segenap pengurus dan anggota Ikatan Alumni Santurayan mengucapkan turut berduka cita atas kepergian saudara kami. Mohon maaf saya sebutkan namanya. Saudara kami Daniel Bendur, ahli madya AMT 2. Mengucapkan turut berduka cita atas kepergian saudara kami Daniel Bendur, di mana almarhum adalah sahabat yang baik, mempunyai kepedulian yang tinggi dan aktif di setiap kegiatan Ikatan Alumni Akademi Ilmu Pelayaran Makassar Sangturayan. Kami berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Dan bersama ini kami menyertakan ungkapan kasih dan Pak Wimata dari segenap pengurus dan anggota Sangturayan, walaupun nilainya tidak seberapa. Selamat jalan adindaku dan saudara-saudaraku di IP Santurayan, selalu dapat mengenang saudara kami atau adik kami. Demikian yang kami sampaikan. Salam hormat kami dari anggota Ikatan Alumni Akademi Ilmu Pelayaran Indonesia Sangturayan di Makassar. Pada moto Pura Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Di mana adik kami ini mempunyai anggota di Ikatan Alumni Sekolah Akademi Ilmu Pelayaran Indonesia Sangturayan. Nama lengkap Daniel Bendur, AMT 2. Nomor anggota di Sangturayan 100337. Pada untuk bersemangat, salam lagi pada selamat. Terima kasih. Sekiranya kalau ada keluarga untuk perwakilan bisa tampil ke depan untuk
Dan satu lagi ungkapan duka cita yang dalam dari Pak Wimata dari Mes Bukit Duri, Jakarta Selatan, dan sekiranya keluarga sudah terima. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan dan terima kasih kepada keluarga yang sudah menerima. Itulah ungkapan hati dan ikatan alumni IP Sangturayan. Kepada yang sudah mewakili, kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya ungkapan hati dari LPMI Sebuat dan LPMI perwakilan dari Makassar, kami silakan. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak tahu mau mulai dari mana, tapi luar biasa duka yang kami rasakan atas terpanggilnya. Selanjutnya ungkapan hati dari LPMI Sebuat dan LPMI perwakilan dari Makassar, kami silakan. Tidak tahu mau mulai dari mana, tapi luar biasa duka yang kami rasakan atas terpanggilnya rekan sepelayanan kami semasa kuliah dulu, kurang lebih 12 tahun yang lalu. Keluarga besar Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia Sebaut Makassar turut berduka cita bersama dengan keluarga atas terpanggilnya saudara, sahabat, bahkan rekan kami, biasa kami panggil Kak Daniel. Kalau mengingat kembali kenangan kami bersama selama pelayanan dulu, luar biasa sekali Kak Daniel ini. Orang yang paling sabar, baik, rendah hati, tidak pernah mau lihat temannya susah, dan saya rasa bukan hanya kami rekan pelayanan yang merasa seperti itu, tapi saya rasa teman-teman yang lain pun merasakan hal yang sama. MPH, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga. Satu hal yang kami tahu bahwa apa yang Tuhan buat semua baik adanya. Tetap berpengharapan dalam Tuhan, karena rencana Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah salah. Mewakili teman-teman, ada sedikit ungkapan duka cita kami. Kalau boleh, keluarga mewakili. Shalom, saya berdiri di sini melanjutkan apa yang disampaikan oleh adik saya. Saya mewakili dari hamba-hamba Tuhan yang melayani di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Kalau tadi ini adalah orang yang Sebaut itu mahasiswa yang kami bina, dan Daniel ada di bagian tersebut di tim yang kami sebut dengan Sebaut. Dan saya berdiri sebagai hamba Tuhan yang melayani secara full time di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Dan mungkin saya agak lama berdiri di sini karena saya merasakan apa yang Mama, saudara-saudara rasakan. Saya tahu persis Daniel, dan saya orang pertama yang diberitahu Daniel saat tiba di Makassar. Dan saya sama sekali tidak pernah tahu kalau Daniel punya keluarga di Makassar. Ketika Daniel turun dari pesawat, dia menghubungi saya. Dia katakan, "Kak, saya datang berobat di Makassar." Saya bilang, "Kamu sakit apa?" Dia katakan, "Saya ada benjolan di leher saya, Kak." Saya bilang, "Segera
harus diangkat, jangan lihat-lihat. Dia katakan itu tanggal 25 pagi, dia tiba 25 tengah hari, malam ya, subuh menjelang subuh. Dia hubungi saya pagi tanggal 25. Dia katakan begini ke saya, Kak, saya bilang, saya pulang kampung dulu Kak, ke Toraja. Saya katakan, iya, sampai di Toraja, kamu minum segala macam herbal yang ada yang bisa menurunkan, paling tidak mengobati dulu. Setelah itu, kamu kembali ke Makassar, kita ke rumah sakit bersama keluargamu. Dia katakan, iya. Tanggal 26 pagi, tepat di 6:30 saya baru bangun berdoa saat teduh. Dia menghubungi saya. Dia katakan begini, Kak, saya sudah ada di Wahidin, di rumah sakit. Saya bilang, Daniel, kamu bilang semalam sama saya, kalau kamu mau pergi ke Toraja, kenapa kamu tidak pergi? Saya tidak enak badan Kak tadi malam. Tapi pagi ini badan saya semua rasanya kram. Dan saya ke rumah sakit, kamu naik apa? Saya pesan Grab Kak. Saya bilang, kamu masih di rumah sakit? Iya, masih bisa berdiri? Iya Kak. Dia katakan seperti itu, kalau masih bisa berdiri, dia bilang, kenapa kamu telepon saya? Kak, bisa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit cari keluarga. Saya bilang, Dek, emang kamu udah punya keluarga? Dia bilang, tidak Kak. Saya bilang begini, oke, saya mandi, tunggu sebentar di situ. Dan setelah itu, saya ketemu dengan dia, saya bilang, Dek, kita keluar dari rumah sakit ini, kita pindah di rumah sakit yang lebih bagus, karena saya tahu, ya saya bukan menjelekkan, tetapi saya ingin kamu mendapatkan perawatan yang jauh lebih bagus daripada di sini. Dia bilang, iya Kak. Akhirnya kami ke ke puskesmas untuk minta rujukan. Saat itu juga saya langsung memindahkan BPJS-nya dari kelas 3 ke kelas 1. Supaya dia mendapatkan perawatan yang lebih baik. Dan kami masukkan, saya bawa dia ke rumah sakit, ketemu dengan dokter bedah onkologi. Sampai di sana dokter memeriksa dan memang ada didapatkan benjolan di leher. Tetapi dokter mengatakan saya tidak mau dulu lah, supaya saya bisa lebih leluasa karena BPJS membatasi. Akhirnya saya bilang oke, tapi kalau dia kenapa-napa, bawa langsung ke UGD. Akhirnya dilakukanlah pemeriksaan mulai dari sini, dan dia tidak merasakan sakit sama sekali. Tetapi ketika perutnya ditekan, baru dia merasakan teriak saat itu. Dan ketika dia bilang sakit kepalaku, akhirnya dokter bilang saya tidak bisa. Dokter bilang kita biopsi dan kita CT scan. Saya bilang oke, saya antar Daniel Bapak Ibu ke ruangan mengambil biopsi itu di sininya. Dan saya mengantar dia, saya sudah menangis karena saya tahu Daniel anak yang sangat kuat, Daniel anak yang hebat, Daniel cowok yang luar biasa buat kami. Dan akhirnya kami tiba di ruangan itu, saya tidak tega melihat ketika disuntik dengan jarum yang begitu besar, suntik yang besar, saya tidak tega lihat. Saya hanya foto dan saya kirim ke satu teman. Dari teman itulah akhirnya menemukan kontak daripada keluarga. Karena saya memang sama sekali saya tidak tahu, jadi saya minta maaf kepada keluarga saat ini juga sekarang. Dan setelah Daniel diambil seperti itu, CT scan tidak dilakukan karena rusak. Singkat cerita, akhirnya besoknya Daniel merasakan demam yang sangat. Ya bisa mungkin tanya sama saudaranya saat itu. Dan akhirnya saya bilang, yuk kita ke UGD. Saya menunggu dia di UGD dan saya mengurus semuanya, saya tanda tangan semuanya dan masuklah dia di dalam kamar dan ditangani. Seperti itu. Singkat, saya masih bisa bercanda Bapak Ibu sama-sama dia. Saya masih bisa tertawa saat itu terakhir bersama dengan dia. Sampai hari Jumat saya masih ada sama dia. Saya bilang, saya kasih semangat sama dia. Saya bilang, Dek, kamu bisa sembuh. Ini penyakit kecil di mata Tuhan. Saya bilang seperti itu. Kamu tidak perlu takut. Apa yang kamu takutkan kah? Tidak, jika. Dia sampai bilang begini, sampai dia bilang begini, kakak, ternyata ada kakakku. Saya bilang, saya harus memberitahukan ke kakakmu karena saya nggak kenal siapa mereka, Dek. Sampai pada akhirnya datanglah Kak Gana, ya datanglah Samuel dan beberapa keluarga. Dan akhirnya dia masuk ke dalam ruangan, kami bercanda, saya masih bisa bercanda dengan dia. Tapi memang Bapak Ibu dia pelupa. Ya dia lupa bahwa dia punya keluarga, dia lupa dia punya HP ketinggalan, dia lupa dia punya barang tinggal di pesawat, dia lupa banyak hal. Sampai ketika dia mau habis biopsi, saya kasih dia minum. Saya jatuh air mata saya sampai dia bilang seperti ini, Kak, kenapa kakak menangis? Saya bilang tidak, Jide.
Saya syok lihat kamu pulang seperti ini. Dia minum Bapak Ibu, itu gemeteran. Dia gemeteran pegang, dia punya begini, ya sampai tumpah-tumpah di air di badannya. Dan saya akhirnya berlutut di depan dia dan saya lap seperti itu semua. Sampai akhirnya dia bilang, kakak jangan seperti ini. Saya bilang tidak, lihat saya seperti kakakmu. Dan saya membersihkan dia seperti itu dan saya kasih minum, saya bantu minum. Dan sampai saya bilang, dek kenapa seperti ini? Dia bilang, saya sudah lama merasakan kak, sudah 2 bulan. Bulan Juni dia ajak saya ketemuan. Saya tidak lihat sama sekali dia sakit. Kami masih ketemu, kami masih makan bersama sebelum dia ke sini, ke Toraja. Saya bilang 2 bulan kak, saya merasakan kepala saya sudah sakit. Baru 2 minggu ini saya merasakan demam, sampai saya tidak tahan, saya ke rumah sakit. Dan akhirnya barulah di rumah sakit di Afrika, barulah saya dapat seperti itu. Dan rumah sakit di situ memerintahkan saya untuk segera pulang ke Makassar untuk berobat. Tanggal 22, 23 dia masuk rumah sakit situ, 24 dia langsung terbang, dan tanggal 25 dia tiba di Makassar. Prosesnya sangat-sangat cepat. Saya bilang seperti itu, saya bilang umur tidak ada yang tahu. Kita yang tua, yang sakit-sakitan, tadinya kita berpikir bahwa kita akan pergi duluan, tetapi Tuhan punya kehendak yang lain dengan kita. Daniel yang muda seperti itu, namun Tuhan mengizinkan dia untuk kembali ke rumah Tuhan. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kematian bukan suatu kemalangan tetapi suatu keuntungan. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita semuanya, kepada mama yang ada di sana, kepada saudara-saudaraku, banggalah punya saudara anak seperti Daniel. Saya yang tidak punya ikatan darah, saya sangat bangga punya adik seperti dia. Dia sama sekali tidak menyusahkan. Saya bilang dia hubungi keluarga. Dia bilang, kak, jangan dulu. Dia melarang saya saat itu. Tapi karena saya kirim foto dan akhirnya tersebarlah foto itu sampai akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudara boleh tahu. Saya bilang ketika saya foto itu tersebar, saya bilang Daniel, saya minta maaf. Saya harus melakukan ini deh. Kalau ada apa-apa kakak lihat tidak bisa menghandle sendiri. Dia katakan, iya kak, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mama tahu. Mama sakit-sakit. Kalau dia pulang ke Makassar, satu hal yang dia minta ke saya, kak doakan mamaku. Dia sangat mencintai tante. Dia bilang begini, saya mau belikan rumah. Saya mau belikan, itu aja terus di kepalanya. Saya bilang, sehat ini dulu. Kamu harus kuat. Seperti itu ya, dia sangat mencintai. Karena itu di sini juga saya mau ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku. Ya, titip mama itu yang Daniel sampaikan. Ya, jagai baku sayang kami. Perhatikan orang tua. Daniel sangat mencintai mamanya. Saya sangat lihat itu. Sampai dia sakit pun dia tidak mau mamanya tahu. Ya, dan saya lihat dia sangat kuat si Daniel. Dia pribadi yang murah hati Bapak Ibu. Dia tidak pelit sama sekali. Kalau kami punya kegiatan pelayanan, kami kasih proposal. Dia dengan langsung, dengan cepat kasih kami dana. Dia tidak pernah pikir-pikir. Itu yang membuat saya sangat kehilangan. Apalagi di akhir hidup dia. Saya bolak-balik rumah sakit. Saya antar dia masuk di dalam ruangan. Saya sapu dia punya keringat. Sampai dia bilang, kakak jangan nih. Ya, saya bilang tidak deh. Ya, luar biasa anak ini. Kita semuanya kehilangan. Keluarga terlebih khusus, kami pun juga kehilangan sosok yang luar biasa buat saya. Sosok yang menjadi teladan buat adik-adiknya di kota Makassar. Sosok yang sangat menjadi inspiratif buat kami semuanya. Dan kami sangat-sangat kehilangan di kota Makassar. Jam 1 malam saya dihubungi oleh Mama Clara. Sampai 3 kali, 5 kali saya bertanya sama Mama Clara, ini beneran tidak Mama Clara? Iya kak, betul. Kamu bohong. Karena kenapa? Karena sebelum itu saya masih bercanda. Kami masih nonton TikTok ketawa. Dia masih check out barang. Saya masih gangguin, kamu tidak usah Mi, belikan kakak. Sampai dia bilang, hilang HP ku. Saya bilang begini, itu Mi kalau terlalu mahal kau beli HP. Dia bilang begini, rugi toh kak. Gengsi toh kak. Dia masih ketawa saat itu sama saya. Besoknya baru saya dihubungi kalau dia masuk ICU. Itu bikin saya langsung, saya nggak bisa bikin apa-apa. Akhirnya besoknya saya lagi dihubungi, sudah pergi. Itu sangat-sangat cepat. Tapi satu hal yang saya sangat yakin, Daniel sudah bersama dengan Bapa di surga. Tinggal kita ini yang hidup saat ini. Mari kita memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang berkenan seperti Daniel. Ya, luar biasa namanya seperti di Alkitab, nama
seorang pemuda. Saya yakin Tante waktu kasih nama Daniel pasti berdoa sehingga Daniel menjadi pribadi yang sekarang ini. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Salam dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, tempat di mana Daniel bertumbuh bersama-sama kami dalam hal rohani. Kami pergi bersama penginjilan ke daerah-daerah, Bapak Ibu sama Daniel, ke pedalaman-pedalaman Mamasa pelosok sana. Kami pergi bersama, naik kuda, jalan kaki kami pergi. Dan Daniel sangat loyal dalam pelayanan, memberi diri sehabis-habisnya. Dan dia pernah berdiri menjadi MC besar di kota Makassar di hadapan ribuan mahasiswa saat bulan 2016-2015. Dan dia anak yang luar biasa. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, turut berduka cita buat kita semuanya. Saya mohon maaf kalau saya kurang dalam memberikan pelayanan ketika Daniel masih hidup, atau saya kurang menginformasikan lebih detail tentang apa yang Daniel alami. Dan salam dari keluarga saya juga, orang tua, salam dari teman Daniel di kapal, dia sempat menghubungi saya, sampaikan salam kepada keluarga. Ya, salam semuanya dari mereka, kami kehilangan Daniel. Itu saja, dan saya akan kembali. Saya datang di sini karena ingin menepati janji saya kepada Daniel. Ketika Daniel datang kakaknya, dia bilang gini ke sama saya, "Kakak, jangan komi tinggalkan Kak Le. Biar mi ada kakakku, tapi jangan komi tinggalkan." 2 kali Daniel bilang seperti itu ke saya. Saat di UGD dan saat Kagana sudah ada. Dia katakan, "Jangan tinggalkan kakak." Karena itu saya hadir untuk menepati janji saya, bahwa saya tidak tinggalkan Daniel sampai pada akhirnya Tuhan bawa, sampai akhirnya jenazah dia akan dibawa ke pekuburan. Itu saja, saya akan kembali sore nanti ke Makassar karena ada banyak pelayanan yang harus saya kerjakan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.